kumpulkan para pengurus Sekar seluruh Indonesia di ruangan ini, ruangan yang sangat bersejarah. Pada kesempatan ini saya mungkin tidak membawakan presentasi karena saya mungkin tidak ahli menulis, tapi saya akan berbicara langsung tentang apa yang terasa pada suasana sekarang. Tentang visi misi mungkin semua sudah tahu tentang Sekar. Yang akan saya coba soroti bahwa organisasi Sekar ini awalnya tidak ada, terus lahir, saya ikut bersama-sama proses lahirannya dan jadi besar dan harum, menghasilkan banyak hal. Namun akhir-akhir ini kita mendengar dan saya juga melihat bahwa Sekar ini sudah agak kurang harum. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama agar mengharumkannya kembali, karena itu adalah proses biasa. Harum kurang harum, diharumkan lagi. Kayak kita mungkin bangun tidur juga tidak harum, mandi harum, keluar jadi tidak harum lagi. Jadi siklus ini yang harus kita lakukan. Dahulu Sekar itu sangat dihormati oleh manajemen. Akhir-akhir ini mungkin manajemennya yang agak melupakan kewibawaan Sekar, hingga beberapa hal telah dilanggar. Salah satunya yaitu masalah BPK, masalah PKB, satu yang harusnya tidak berlama-lama, ternyata kita kok mengurusnya berlama-lama. Dan juga kita lihat Sekar ini menjadi tumpuan harapan dari hampir seluruh rekan perusahaan ini, mulai dari pejabat tingginya sampai rakyatnya, khususnya tentang masalah manipulasi. Dengan sangat luasannya manajemen melakukan manipulasi terkait kinerja, khususnya perbodohan. Ketika ini terjadi, tidak satupun yang bisa menghentikan, termasuk Sekar. Kalau saya saksikan selama ini mungkin agak lupa atau abai tentang hal ini. Mungkin sejak sekian tahun lalu saya selalu teriak ini masalah fleksi, tolong Sekar kawal. Namun itu tidak kita kawal, mungkin karena Sekar banyak urusannya yang lain, sehingga kita mulai ada saatnya kita memperhatikan kinerja juga. Karena seperti kita ketahui, fleksi yang tadinya menjadi tumpuan harapan bisnis kita ke depan, ternyata harapan itu menuju kepada harapan kosong, hingga ini patut kita tangisi. Dan itu semua kesalahan kita semua yang membiarkan laporan-laporan palsu, sehingga menyesatkan perencanaan, menghabiskan uang. Dan itu adalah salah satu program yang akan saya lakukan seandainya. Insya Allah saya berkeyakinan PGA Lipat akan terrealisasi dalam tempo paling lama 6 bulan. Dan tentang TKUP, saya bercita-cita TKUP paling kurang naik 50% total. Kita syukur-syukur bisa 100% dalam tahun depannya. Caranya, ini saya ceritakan satu rahasia kepada teman-teman. Rahasia yang mungkin tidak semua orang sudah tahu. Itu bukan rahasia lagi. Nah, supaya yakin bahwa gaji itu bisa naik. Waktu Pak Cacuk dulu sudah janji mau naikkan gaji kita 2 kali lipat, masih ingat kan? Nah, belum lama. Tapi yang belum lama itu zaman Pak Arwin, ketika laba cukup tinggi, Pak Arwin itu pernah minta pada SDM, Pak Besal gitu, tolong bikinkan aturan rumus agar saya bisa beri penghargaan yang besar kepada orang-orang yang telah berprestasi. Dan itu tidak sama rata, dan rumus itu tidak keluar, akhirnya kita nggak jadi dapat duit.
laba ke pemerintah akhirnya ketinggian. Ini membebani pada tahun-tahun selanjutnya. Ya, namun kesimpulan saya bahwa itu masih bisa dimainkan lagi. Tinggal bagaimana kita bekerjasama dengan direksi. Ada game-game yang bisa kita mainkan. Contoh, kalau pencapaian kinerja itu di atas 100%, misalnya 110%, 10% yang kita minta 30% untuk sekarang. Kalau dia 120%, 10% kedua kita minta 50% untuk sekarang. Kalau dia 130%, 10% yang kita minta 70%. Nah itu kita rundingkan. Kalau direktinya udah baik sama kita kan bisa. Tinggal nanti kita masuk juga. Sekar juga berhak untuk memobilisasi atau memilihkan pejabatnya agar itu tercapai. Kalau itu tercapai mungkin puluhan juta kalau kita dapat. Ini mudah. Dan saya yakin direksi mau. Jadi itu tentang TUP. Saya juga paling semangat kalau membahas TUP ini karena gaji kita sudah lama tidak naik. Orang Telkom itu sudah tidak bisa dikatakan lagi berkecukupan karena sudah rada ngepas. Waktu sudah lewat Bang Saldo. Boleh minta maaf ada pertanyaan yang belum terjawab, singkat kira-kira 5 menit. Jadi yang paling penting ini langkah-langkah strategis apa yang akan saya lakukan. Jadi saya akan melakukan penserasian dulu teman-teman kepada Tuhannya masing-masing. Jadi kalau kita sudah serasi kepada Tuhan kita, maka kita murni menjadi wakil Tuhan. Ketika kita murni menjadi wakil Tuhan, insya Allah urusan kita lancar. Nah, salah satu syarat murni wakil Tuhan itu tidak ada bodong, tidak ada pemalsuan data. Karena Tuhan sangat marah bila Allah sangat murka bila apa yang kita katakan tidak sama dengan kenyataan. Jadi bisnis fleksi sebenarnya akhirnya menjadi bisnis yang tidak diridhoi Allah, bahkan dimurkai mungkin karena terlalu banyak yang kita bodongkan. Nah untuk itu saya yakin dengan melakukan itu pertama kali semuanya akan beres dan sekarang akan harus kembali perusahaan menjaya kembali dan kita sama-sama berpesta pora untuk kesejahteraan dan lain-lainnya. Pertanyaan yang lain mungkin mohon maaf tidak terjawab karena waktunya habis, kecuali kalau Pak Mukhlis berbaik hati untuk ya. Kalau gitu saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Yoha tadi tentang bagaimana kita mendorong peningkatan kompetensi karyawan. Ini sekarang tidak dilakukan di SDM. Kalau ditanya di SDM sekarang itu, coba kompetensi direktori kompetensinya mana kompetensi yang dibutuhkan. Terus mana yang sudah disiapkan. Kalau orang pelatihan itu dia dapat kompetensi apa, pulang pelatihan apa sudah diperiksa belum, itu tidak ada, kosong. Termasuk juga kalau kita tanya, kalau orang nggak tercapai kinerjanya, ada nggak dia geser jabatan, itu juga nggak ada. Jadi akhirnya orang berhasil dan berhasil juga bersama. Perencanaan juga di perusahaan ini dibikin juga kayaknya asal, main kira-kira. Saya menjadi saksi hidup itu para pipi rapat ternyata tuh dagelan. Kenapa? Pipi tersebut ternyata perencanaan cuma prediksi langsung di kertas tanpa data akhir bawah. Dan di antara mereka diskusi begitu. Saya menjadi penonton yang kaget waktu itu. 10 detik. Iya. Hasil mari kita rubah itu semua. Orang Telkom itu pintar-pintar. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya kembali. Bos-bos kita pintar-pintar juga. Tinggal kita bersatu padu dengan mereka. Insya Allah kita akan jaya. Dan mari kita juga saling memaafkan atasan dan bawahan yang telah bersalah. Kita saling memaafkan. Dan saya juga mohon maaf atas waktu yang